Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Long Time Entertainment, banyak teman-teman yang bertanya, kalau kawatnya besar apa nggak boros di aki ya bang? Itu sangat sering kali ditanyakan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja ampere itu ya. Bagaimana cara kerja ampere itu eh, dikonsumsi gitu ya. Kan setiap kawat kan ampernya berbeda-beda kekuatannya. Nah, ini saya akan jelaskan. Jadi tonton video ini sampai selesai agar Anda paham. Ini sebagai eh, jawaban dari pertanyaan teman-teman. Banyak yang penasaran, itu kawatnya besar-besar apa enggak boros di aki. Nah, ini sekarang saya akan jelaskan satu persatu dari kawat 1 mili, 1,5 mili sampai kawat 2 mili. Ini saya akan jelaskan. Saya akan gambar dulu. Saya gambar dulu dari kawat ini. Kawat 1 mili. Nah, ini 1 mili. Yang kalau warna hitam ini kawat 1 mili, kalau warna hijau ini ya. Nah, yang ini diibaratkan kawat 1,5 mm ya kan. Terus ada lagi yang warna merah ini kawat 2 mm ya. 2 mili gitu ya kan. Ini sebagai tabelnya, ibaratnya sebagai patokannya. Jadi saya akan gambar di sini. Ini kan kawat 1,5 mili kan ibaratnya memakan ampernya, saya bikin cara kasarnya aja ya. 1 mili berarti 1 ampere ibaratnya gitu. 1 ampere. Nah, lalu kalau yang 1,5 mili ini berarti makan 1,5 ampere gitu. Nah, ini saya bikin cara sederhananya saja ya biar Anda paham. Lalu yang kawat 2 mili ini makan ampernya 2 ampere gitu biar gampang lah ya. Nah, ini biar gampang. Lalu saya akan gambarkan bagaimana keadaan di lapangan ya. Kalau di lapangan kan ada yang dari kedalaman ini. Ini saya gambarkan, ini setiap tingkat ini berarti menunjukkan kedalaman ya. Nah, ibarat seperti ini. Jadi kalau yang tingkat pertama ini ibaratnya kedalaman 50 cm. Terus yang tingkat kedua ini kedalaman 1 meter ya kan. Terus yang kedua ini kedalaman 1,5 meter ya. Terus yang tingkat terakhir ini kedalaman 2 meter. Nah, seperti ini ya. Ini saya akan jelaskan ya. Saya akan jelaskan ini dari kawat 1 mili ini ya. Jadi kalau kawat 1 mili kan ampernya kekuatannya maksimal 1 ampere nih ya. Dari tabel dulu pernah saya jelaskan di tabel-tabel itu. Anda lihat dulu tabelnya. Ini saya bikin cara kasarnya aja ya biar gampang itu mencernanya gitu. Ibarat 1 mili ini kan makannya maksimal 1 ampere nih.
Terus kawat 1 mili ini nyemplung di kedalaman 50 cm ya. Kedalaman 50 cm. Nah, dan 50 cm itu ibaratnya makan ampernya cuma setengah ampere ya, 0,5 ampere gitu. Ibarat gini, ini saya tulis dulu. Lalu yang kedalaman 1 meter makan 1 ampere. Ya kan? Sorry, saya lanjut. Nah, yang kedalaman 1 meter ini makan 1 ampere. Terus yang 1,5 meter ini makan ibaratnya 1,5 ampere. Nah, terus yang 2 meter ini makan 2 ampere. Biar gampang ya mencerna. Ini saya akan jelaskan. Ini saya garis-garis saja biar biar Anda nggak bingung. Ya, saya garis saja biar Anda nggak bingung. Nah, dari ini ibaratnya dari setiap kedalaman ya, ini yang kayak gambar tangga ini ya. Di sini saya lanjut dari 1 mili ini. 1 mili ibaratnya makan 1 ampere gitu ya, makan kekuatan arusnya itu 1 ampere gitu ibaratnya ya. Terus nyemplung di kedalaman 50 cm ibaratnya gitu. Karena kawat 1 mili ini makan 1 ampere, terus nyemplungnya di kedalaman 50 cm ini, dan 50 cm ini membutuhkan arus 0,5 ampere ya kan. Jadi separuhnya dari 1 mili ini. Maka ampere yang dibutuhkan itu masih memenuhi ya. Jadi biasanya kalau masih kedalaman seperti ini, kawat 1 mili ini masih bagus, masih terlihat bagus ya. Jadi masih mencukupi lah ampernya gitu. Ini saya jelaskan di situ. Maka ya karena 1 mili ini memakan 1 ampere, jadi kalau seandainya Anda memakai aki yang 10 ampere, berarti 1 jam kalau hanya di kedalaman 50 cm ya, rata 50 cm, 1 jam bisa 1 jam 10 ampere bisa 20 jam pakai ya. Karena 10 ampere dibagi 2 jadinya. Jadi 20 jam non-stop Anda itu nyetrum gitu. Karena 1 mili memakan 1 ampere, terus yang disetrum hanya kedalaman 50 cm, dan 50 cm ini hanya memakan ampernya 0,5, maka 1 mili ini bisa memakai aki 10 ampere itu bisa 20 jam pakai ya. Seperti itu, contoh kasarnya seperti itu. Lalu bagaimana jika kawat 1 mili ini masuk di kedalaman 1 meter, dan 1 meter ini membutuhkan ampere 1 ampere gitu ya, membutuhkan arus 1 ampere gitu maksudnya. Maka kawat 1 mili ini jika menggunakan aki 10 ampere dan kedalaman yang di setrum itu 1 meter rata, maka aki 10 ampere dengan kawat 1 mili ini hanya mampu bertahan 10 jam ya, karena 1 mili ini memakan 1 ampere per jamnya gitu. Biasanya begitu. Jadi kalau 10 ampere
kalau masuk di kedalaman 1 meter memakai aki 10 ampere, nah, kawat 1 mili ini ya, kawat 1 mili ini terus masuk di kedalaman 1 meter dengan menggunakan aki 10 ampere, maka kekuatan aki itu akan bertahan 10 jam ya, karena 1 mili memakan 1 ampernya per jam, biasanya begitu. Penjelasan kasarnya seperti itu. Lalu bagaimana jika kawat 1 mili ini masuk di kedalaman 1,5 meter ini, dan kedalaman 1,5 meter ini membutuhkan 1,5 ampere. Nah, ini yang pasti Anda akan lebih penasaran lagi ini. Karena 1 mili ini kekuatannya maksimalnya hanya 1 ampere, jika masuk kedalaman 1,5 meter dan 1,5 meter ini membutuhkan ampernya 1,5 ampere, maka kawat 1 mili ini akan drop ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan selama ini itu ini. Jadi kalau kawat 1 mili ini sudah melewati kemampuan batasnya ini, ya, kemampuan batasnya yang harus dia mampu gitu ya. Ini kan sudah melewati batas nih. 1,5 ampere itu udah melampaui kekuatan maksimalnya ini nih. Nah, berarti ini hasilnya akan drop. Nah, ini jawaban dari semua pertanyaan Anda itu ada di sini. Nah, ini 1 mili ini sudah drop kalau sudah memasuki kedalaman 1,5 meter ini. Ini contoh kasarnya seperti itu. Jadi ini jangan terlalu jadi patokan, karena patokannya ada di tabel ya. Makanya Anda perlu lihat tabel dulu. Kawat ukuran-ukuran ini ada di tabel kemampuannya. Nah, ini kan 1 mili ini udah drop. Nah, kalau di kedalaman 1 meter ini kan masih aman lah ya. Masih mencukupi ya, mencukupi dari kekuatan yang harus dilampaui ya di sini. Nah, 1 meter ini masih bertoleransi. Nah, ini 1 ampere ini masih mampu di sini. Ketika memasuki 1,5 meter, nah ini sudah mulai drop. Apalagi kalau sudah masuk di 2 meter, lebih drop lagi. Nah, makanya saya sarankan kawat 1,5 mili. Ini karena kalau di kedalaman 1,5 meter ini, seandainya masih 1,5 ampere makan setrumnya, arusnya gitu, maka kawat 1,5 mili ini masih sanggup di 1,5 meter. Ya, seperti itulah penjelasannya, penjelasan kasarnya gitu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan Anda itu sudah terjawab di kawat 1 mili ini. Nah, penjelasan saya seperti itu. Lalu bagaimana dengan langsung saya bergerak di kawat 2 mili ini ya. Kalau 1 mili kan sudah mencakup untuk penjelasan di kawat 1,5 mili ini. Langsung saya loncat ke 2 mili. Nah, ini pertanyaan lagi yang sering ditanyakan sama teman-teman. Pertanyaannya biasanya kebanyakan gini, Bang, apa kawat gede apa enggak boros di aki? Nah, ini saya akan jelaskan. Jika Anda memakai kawat 2 mili ya, dan kawat 2 mili ini arus maksimalnya 2 ampere gitu, cara kasarnya 2 ampere. Ini saya ambil contohnya 2 ampere saja biar gampang dicernanya. 2 mili ini memakan 2 ampere ibaratnya gitu. Lalu masuk di kedalaman 50 cm. Nah, kan Anda memakai kawat 2 mili, terus masuk di kedalaman 50 cm. Lalu bagaimana arus itu bekerja? Nah, cara bekerjanya gini. Kalau kedalaman 50 cm ini memakan
0,5 ampere saja ya kan. Walaupun Anda memakai kawat 2 mili, maka arus yang keluar akan 0,5 ampere sini saja ya. Makanya kalau walaupun kawat Anda itu besar seperti ini, kalau cuma kedalamannya seperti ini, maka arus yang keluar hanya segini saja. 0,5 ampere saja. Nggak bakalan lebih sesuai kedalaman. Lalu kalau 2 mili ini masuk di gini, saya balik lagi dulu. Nah, kan 2 mili ini masuk 50 cm dan hanya memakan 0,5 ampere. Karena ini 2 mili harusnya 2 ampere, karena masuknya cuma 50 cm dan memakan 0,5 ampere saja, maka arus 2 mili ini ya, arus maksimalnya kan 2 ampere. Jadi dia arus yang dikeluarkan ini enggak sampai 2 ampere ya. Enggak full kekuatan yang dia harus keluarkan ya. Enggak full segini jadinya. Dia hanya mengikuti kedalaman yang dia terjun gitu. Anda cemplungin gitu. 50 cm ini hanya 0,5 ampere ini saja. Makanya teman-teman banyak yang bertanya, apa enggak boros? Ya enggak lah, sesuai kedalaman. Seperti itu. Terus bila 2 mili ini masuk di 1 meter, terus 1 meter ini hanya membutuhkan 1 ampere saja. Cara kasarnya gitu. Hanya membutuhkan ampere 1 ampere saja. Maka kawat 2 mili ini tidak akan mengeluarkan 2 ampere ya. Tidak akan mengeluarkan arus 2 ampere. Arus maksimalnya 2 ampere ini nggak akan dikeluarkan semua. Dia akan mengeluarkan ampere yang dibutuhkan kedalaman air 1 meter ini saja, yaitu 1 ampere ini. Tidak akan lebih dari itu. Contoh kasarnya seperti itu. Lalu bagaimana memasuki kedalaman yang 1,5 meter gitu. Dan 1,5 meter ini membutuhkan 1,5 ampere gitu. Maka arus yang dikeluarkan ya 1,5 ampere ini, nggak bakalan 2 ampere penuh gini ya, enggak. Ini kekuatan maksimalkannya harusnya kan 2 ampere ini. Maka yang dibutuhkan hanya 1,5 ampere saja. Jadi kalau dari semakin dalam, maka ampere yang dibutuhkan juga semakin besar. Dan aki pun semakin boros. Nah, contohnya seperti itu. Terus bagaimana jika 2 mili ini masuk di kedalaman 2 meter dan 2 meter ini membutuhkan 2 ampere ya, seperti saya bilang, maka arus maksimalnya akan 2 ampere dikeluarkan semua ya tenaganya. Sudah empot-empotan ini, sudah mentok. Seandainya 2 mili ini masuk di kedalaman 3 meter dan 3 meter membutuhkan 3 ampere, maka kawat 2 mili ini akan drop ya. Nah, di sini saya akan tambahin lagi. Nah, tambahin 1 tingkat lagi biar ini yang ibaratnya 3 meter gitu, 3 meter. 3 ampere. Nah, saya jelaskan lagi. Nah, kalau masuk ke 2 meter ini kan sudah mentok ya, kemampuannya kan 2 ampere ini. Udah mentok, udah nggak bisa lebih. Makanya kalau dia sampai nyemplung ke 3 meter ini, maka kawat 2 mili ini akan drop. Jadi kemampuannya sudah minus ya. Seharusnya mentok di 2 meter, karena nyemplung di 3 meter, maka ampernya minus alias drop ya. Setrumman itu terlihat akan
seperti nggak ada tenaganya kalau sudah melampaui kekuatan maksimalnya ini. Yang jadi pertanyaan teman-teman kan banyak kan gini, kawat 2 mili ini apa nggak borosnya? Sesuai yang saya jelaskan tadi, kalau semakin eh, dangkal maka semakin irit, kalau semakin dalam maka ya semakin boros sesuai kemampuan ini, kemampuan ampere yang dikeluarkan kawat 2 mili ini ya. Contoh kasarnya seperti itu. Kalau kawat 2 mili ini sampai nyemplung di kedalaman yang melampaui kemampuannya ini, yang 2 meter ini, masuk kedalaman 3 meter ini kan sudah melampaui kemampuannya ini, yang harusnya mampu mengeluarkan 2 ampere, karena dia 3 meter membutuhkan 3 ampere, maka 2 mili ini sudah drop ya, masuk ke 3 meter ini. Dan listrik pun semakin boros sekali ya. Semakin boros karena sudah minus dia. Sudah ibaratnya tekor ampere yang harusnya 2 ampere ini masuk 3 meter jadi membutuhkan 3 ampere, kan dia sudah empot-empotan ini. Udah minus banget. Ampere yang harusnya maksimalnya 2 ampere ini udah minus banget. Makanya aki akan cepat habis ya. Boros 3 ampere. Maka kalau 10 ampere hanya bertahan di 3 jam ya. Kalau 10 ampere berarti bertahan 3 jam kalau sudah melewati batas maksimal ya. Batas maksimal kedalaman. Maka semakin dalam aki akan semakin cepat habis gitu. Seperti itu penjelasannya. Semoga Anda paham ya. Kalau yang kawat 1,5 mili ini nggak saya jelaskan karena sudah mencakup di penjelasan 1 mili sama 2 mili ini. Mungkin Anda paham apa yang saya jelaskan ini, biar Anda tidak bertanya-tanya gitu, mengenai kawat yang besar apa nggak boros ya, itu sudah saya jawab di sini. Semoga Anda paham dan mengerti ya. Jadi boros apa enggaknya itu tergantung kedalaman ya. Tapi kalau seandainya gini, saya putar lagi. Seandainya Anda kedalamannya 3 meter, terus Anda memakai kawat 1 mili ini. Nah, ini mungkin Anda juga bertanya. Terus kawat 1 mili ini kan cuma mampu di 1 ampere ya. Di 1 ampere kemampuan arusnya mampu di 1 ampere. Walaupun 1 mili ini masuk 3 meter, dia akan mengeluarkan arusnya tetap 1 ampere, nggak bisa lebih. Dan 3 meter ini membutuhkan 3 ampere, maka ya, yang dihasilkan akan drop karena dia sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan 3 ampere ini ya. Memenuhi kemampuan arus yang dibutuhkan 3 ampere ini sudah tidak memenuhi. Walaupun 1 mili ini irit sekali ya, tapi masuk ke kedalaman 3 meter, dia tetap akan irit, namun efeknya akan drop karena kekurangan ampere ya. Seperti itu. Walaupun irit tapi drop karena ampernya mentok di 1 ampere ini, walaupun masuk 3 meter, kedalaman 3 meter gitu. Dan 3 meter membutuhkan 3 ampere, maka kawat 1 mili ini akan drop ya, akan drop, tidak akan bisa mengeluarkan arus melebihi 1 ampere ini. Ini contoh kasarnya. Untuk penjelasan berapa kekuatan 1 mili, 1,5 mili, 2 mili ada di tabel. Anda bisa lihat di tabel AWG untuk memperjelaskan dan untuk memperdalam masalah konsumsi ampere ini ya. Nah, itu penjelasannya seperti itu ya. Semoga jelas ya penjelasan saya ini. Jika ya ada yang bertanya silahkan tulis di kolom komentar
yang masih bingung, yang baru lihat channel saya, silahkan like, komen, dan subscribe. Bila channel ini bermanfaat dan membantu, silahkan like, komen, dan subscribe jika channel ini bermanfaat untuk Anda. Mungkin sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.